Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya sebagai khatib akan menyampaikan tema khutbah kita tentang pengunjung terakhir. Dalam Al-Quran surat Munafikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Munafikun ayat 11. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa yang akan kita perbuat jika ada orang yang datang kepada kita untuk merampas harta benda milik kita? Apa tindakan kita jika ada orang yang berkunjung ke tempat kerja kita untuk menyeret dan membawa ke kantor polisi? Bagaimana perasaan kita jika ada orang yang memisahkan kita dengan anak dan istri kita secara paksa, dan seterusnya? Tentu kita akan membela diri semampu yang bisa kita lakukan. Kita akan mempertahankan harta kita sekuat tenaga kita. Kita akan berjuang dengan beragam cara agar kita tetap bersatu dengan keluarga kita, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, itu adalah petaka, bencana dan musibah yang tak terkira beratnya. Ujian bagi cinta dan kesetiaan kita terhadap keluarga. Tribulasi yang dapat mengalirkan air mata di wajah kita. Tapi ingat hadirin sekalian, kita pasti akan didatangi tamu yang lebih dahsyat daripada hari tersebut di atas. Ia akan memisahkan kita dengan anak dan istri serta orang-orang yang dekat di hati kita. Ia akan memisahkan kita dari harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun lamanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah tamu terakhir yang akan menemui kita. Ia datang bukan untuk mengambil paksa sebagian harta milik kita, bukan pula ingin ikut menyantap makanan atau minuman kita, tidak pula ingin meminta pertolongan kepada kita untuk melunasi hutang-hutangnya, ataupun meminta syafaat kepada kita, dan bukan pula menghibah kepada kita agar diringankan beban berat yang ditanggungnya. Ia datang kepada kita dengan membawa misi dan tugas yang pasti. Kita, kerabat, handai tolan, dan bahkan jika penduduk bumi seluruhnya dikerahkan, tak mampu menahan kedatangannya. Hadirin rahimakumullah,
Jika kita berlindung di sebuah istana yang megah, yang dikelilingi benteng kokoh dan pagar-pagar yang kuat, dan kita juga dijaga oleh para pengawal dan bodyguard sekalipun, semua itu tidak mendapat menghalangi tamu yang datang untuk menjumpai kita itu. Sesungguhnya ia tidak perlu mengetuk pintu atau meminta izin bertemu dengan kita, atau membuat janji sebelumnya dengan kita. Bahkan ia bisa datang menemui kita setiap waktu, dan kita dalam keadaan apapun jua, sibuk ataupun senggang, sehat ataupun sakit, kaya atau miskin, di perjalanan atau menetap di suatu tempat. Hadirin sekalian, tamu kita ini tidak memiliki kelembutan hati yang akan tersentuh oleh kata-kata hibah dari kita, atau luruh melihat tetesan air mata kita. Tetap dan pasti kunjungannya tak akan mundur walau sesaat. Demikian pula ia tidak menerima hadiah dan suap, karena harta dunia seluruhnya tidak sebanding baginya dengan apapun. Karena yang dia kehendaki hanyalah diri kita, bukan selain kita. Tentu ia ingin mengambil roh kita, memisahkan nyawa dengan raga kita. Itulah akhir perjalanan hidup kita. Hadirin rahimakumullah, dialah malaikat pencabut nyawa. Ketika ia datang, maka harta yang berlimpah, aset yang bertebaran di mana-mana, jabatan yang disandang, wanita jelita pendamping hidup, mobil mewah yang dipunyai, gaji besar, dan anak-anak yang lucu dan montok, semuanya ditinggalkan. Hanya iman dan amal soleh yang akan setia membantu kita di sana, di akhirat sana. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlambat menyesali diri kita, telat melakukan pembenahan diri, lupa berkontribusi. Tiada anggota masyarakat yang kita dekati dan nasihati, padahal kita sudah mengikat janji di hadapan Rabbul Izzati bahwa kita ingin mengukuhkan diri menjadi muslim atau mukmin sejati. Kaum muslimin rahimakumullah, waspadalah agar kita tidak menjadi pribadi yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam salah satu ayat yang saya bacakan tadi, yang artinya, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Itulah penyesalan yang tiada lagi memiliki arti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian itu adalah hak. Ia datang hanya satu kali, kendati banyak sebab kematian. Apapun sebabnya, kematian berfungsi untuk mengakhiri kehidupan manusia di dunia. Kalau demikian halnya, pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap menyambut kematian yang pasti akan datang itu? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambutnya? Apakah kita tetap dalam kelalaian, kebodohan, kedurhakaan dan kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Raja alam semesta, dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan bagi semua manusia? Sebelum terlambat, mari kita jemput kematian dengan penuh keyakinan dan kesiapan. Persiapkan diri pada saat ini, detik ini. Jangan tunggu nanti atau esok, karena ajal kita bukan berada di tangan kita, tapi di tangan Allah Azza wa Jalla. Agar kita siap menjemput kematian, ada beberapa hal yang perlu selalu kita benahi dan perbaiki, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Yang pertama, evaluasi selalu akidah dan keimanan kita, jangan sampai tercampur dengan syirik dan khurafat. Yang kedua, evaluasi selalu amal ibadah apapun bentuknya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jangan tercampur dengan hal-hal riya ataupun bid'ah. Evaluasi selalu harta dan rizki yang kita peroleh, yang kita makan, jangan sampai tercampur aduk dengan hal-hal yang haram ataupun subhat. Evaluasi selalu anak dan istri kita. Sudahkah mereka dipersiapkan menjadi orang-orang soleh dan siap diselamatkan dari api neraka?
evaluasi ilmu dan pemahaman terkait dengan Islam. Jangan sampai tercampur dengan pemahaman dan pemikiran yang menyimpang dan tidak sejalan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Siapkan anugerah yang Allah berikan berupa nyawa, harta, ilmu untuk disedekahkan atau diinfakkan di jalan Allah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khutbah hari ini. Semoga Allah membantu dan menolong kita dalam menyiapkan bekal kematian, dan Dia mudahkan kita saat menghadapi sakratul maut. Semoga Allah pilih kita menjadi orang yang sukses di sisinya, kendati di mata manusia kita digagal. Dan semoga Allah berkenan menghimpun kita di surga Firdaus yang paling tinggi bersama Rasulullah SAW, para siddiqin, syuhada dan sholihin, sebagaimana Allah himpunkan kita di tempat yang mulia ini. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami husnul khatimah di saat kami menghadapmu nanti. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa taufiqihi wa syukrullahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullahu fima amar wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ahla Gaza. Allahumma afriq alaihim sabra wa tsabbit aqdamahum. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma qawwi azaimahum wa saddid ramyahum wa wahhid kalimatahum. Allahumma ya munzilal kitab wa ya munziyas sahab wa ya hazimil ahzab ahzimil yahudal ghasibil mu'tadin ahzimil yahudal ghasibil mu'tadin wa zalzilil arda tahta aqdamihim. Allahumma ahsim adada waqtulhum badada ya aziz ya ghaffar. Allahumma adfa'annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnah wa zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Lord